Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tiar Novianto. Di sini saya akan membuat video pembelajaran Python. Kita akan membahas topik sangat penting dalam memegang orientasi objek, yaitu tentang konstruktor. Sebelum kita mulai, apa sih konstruktor itu? Konstruktor adalah metode khusus yang otomatis dijalankan ketika kita membuat objek baru di sebuah kelas. Di Python, konstruktor ini selalu bernama init. Dalam video ini, kita akan mempelajari 3 jenis konstruktor yang berbeda. Mari kita mulai. Pertama, kita bahas konstruktor default. Konstruktor jenis ini tidak menerima parameter apapun saat pembuatan objek. Saya akan contohkan kodenya. Nah, perhatikan kelas versi ini ya, kelas siswa ini. Di sini konstruktor ini hanya memiliki parameter self, artinya kita tidak perlu memberikan nilai apapun saat membuat objek. Nilai untuk atribut nama, umur, dan absen sudah ditentukan di dalam konstruktor nama defaultnya. Tidak kosong. Di sini nggak ada sama sekali, terus kosong, sama nggak ada sama sekali lagi. Sekarang kita membuat objek siswa dengan perintah siswa. Konstruktor otomatis dijalankan dan mengisi semua atribut dengan nilai default.
Nah, di sini kita sudah membuat objek siswa dengan nama, absen, dan umur. Lalu kita panggil dengan siswa info ini. Keuntungan konstruktor default adalah kemudahan dalam membuat objek. Kita tidak perlu memikirkan nilai apa yang harus diberikan, tapi kekurangannya semua objek akan memiliki nilai yang sama kecuali kita buat ubah manual seperti ini. Kalau misalkan ini nggak dibuat ini di sini ini akan nilainya sama semua. Nih, outputnya akan jadi seperti ini. Typo. Nah, nama Abu umur 12, absen 1. Yang kedua, kita pelajari konstruktor dengan parameter. Jenis ini mengharuskan kita memberikan nilai saat membuat objek. Saya akan contohkan kodenya dulu, lalu akan saya jelaskan kembali seperti tadi. Saat ini kita membuat siswa 2 dengan isi adul, umurnya 18, absen 10.
Jika kita tidak memberikan nama aduh, terus absen yang 18 sama umur 10 ini, absen 10 umur 18 ini akan error nih. Begitu juga dengan siswa 3 nanti, berikan nilai yang berbeda kayak misalkan Bob 17, 19 gitu. Nah, keuntungan konstruktor dengan parameter adalah kita bisa langsung meng-customize objek saat dibuat. Setiap objek bisa memiliki nilai yang berbeda-beda dari awal. Kekurangannya, kita harus selalu ingat untuk memberikan semua parameter yang diperlukan di sini. Nih, saya contohkan. Nah, ini keluar ya, aduh 18, 10. Kalau misalkan ini nggak kita isi, itu harusnya error. Nah, nih lihat, karena di sini kosong, kita harus isi parameternya dulu. Setelah itu kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini yang paling fleksibel adalah konstruktor dengan override atau parameter default. Ini adalah kombinasi dari kedua jenis dari sebelumnya. Nah, saya akan membuat kodenya seperti biasa, lalu akan saya jelaskan.
Nah, lihat nih ada Mamat, dulunya 0, absennya kosong, Mamat. Nah, di sini ketika kita membuat siswa 3 kosong, maka nilainya akan default yaitu kosong. Nih namanya nih. Nih ada siswa 3. Nah, kalau misalkan siswa 4 dengan nama Mamat, namatnya keisi, tapi umurnya kosong, artinya juga kosong. Nah, kalau siswa siswa kelima Mamat, pada umurnya 19, di sini ada Mamat 19, absennya kosong karena tidak kita isi. Nah, untuk siswa ke-6 itu ada semua Mamat, umurnya 19, absennya 20. Fleksibilitas inilah yang membuat konstruktor dengan override sangat powerful. Kita bisa membuat objek dengan berbagai kombinasi parameter sesuai kebutuhan. Mari kita bandingkan ketiga jenis konstruktor ini. Konstruktor default itu cocok untuk objek yang biasanya memiliki nilai standar dan tidak perlu variasi. Konstruktor dengan parameter cocok ketika kita ingin memastikan semua nilai penting harus diisi saat objek dibuat. Konstruktor dengan override fleksibel dan cocok untuk berbagai skenario, terutama ketika beberapa nilai bisa opsional. Pemilihan jenis konstruktor itu tergantung pada kebutuhan program yang kita buat. Tidak ada yang paling baik dan yang ada adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya, terima kasih.